Baiklah, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami, yaitu yang beranggotakan pertama Awan Hadijah, lalu Iqbal Hadasi Putra, Muhammad Agit Rahman, Riri Puspita, Rizky Fadel, Ugi Agung Sulimar, dan diampu oleh dosen Hidayatul Fajri, SAP, MAP. Baiklah, untuk latar belakang akan dibacakan oleh Awan. Kepada Awan dipersilahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah permasalahan bangunan liar merupakan salah satu masalah yang memang sudah pasti ada di seluruh kota di Indonesia. Bangunan liar ini merupakan bangunan yang dibangun di tempat yang menjadi pemukimannya dan didirikan tanpa izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang, terutama di sekitaran Jalan Baru, Pantai Air Manis Padang. Kemudian pemerintah dan otoritas setempat sering melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bangunan liar. Tindakan yang diambil meliputi pencabutan bangunan, pembongkaran, denda, atau sanksi lainnya tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian pengawasan di Kota Padang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, khususnya bidang pengawasan. Di sisi lain, pengawasan juga dapat dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang. Kemudian metode penelitian yang pertama adalah lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang kami lakukan yang pertama di Dinas PUPR Kota Padang, kemudian Satpol PP Kota Padang dan Kantor Lurah Batang Anai. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah melalui teknik wawancara dengan narasumber dan teknik studi literatur terdahulu. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis konten yang dikemukakan oleh Harold Dwight Laswell. Kemudian informan. Informan yang kami wawancarai terdapat 5 orang. Yang pertama adalah Febrianto sebagai pegawai bidang tata ruang PUPR. Yang kedua Safril Asrin sebagai bidang pengawasan PUPR. Yang ketiga Barmaheri yaitu Lurah. Yang keempat Riko Afriwan sebagai kepala seksi penyidik dan penyelidikan. Yang kelima, Suci sebagai bidang pelayanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Riri. Kepada Riri dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengawasan oleh Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Padang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau DPUPR Kota Padang dan Satpol PP terhadap bangunan liar dijalankan sesuai dengan perda yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dinas ini dilandasi oleh Perda Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang. DPUPR dalam pengawasan dan penertiban dapat memberikan keringanan untuk bangunan tersebut dan diberikan waktu untuk mengurus IMB. Namun, biaya administrasi IMB akan kena biaya yang tinggi dalam pengurusannya. Dan jika tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, maka akan dilanjutkan ke pembongkaran paksa. Sedangkan Satpol PP dapat melakukan penertiban langsung jika bangunan target pembongkaran memakai tempat umum atau memakai fasilitas umum. Selanjutnya ada beberapa jumlah data bangunan liar pada Pantai Air Manis Kota Padang. Peneliti melakukan beberapa tempat. Yang pertama yaitu RT 1 dengan jumlah bangunan 320 bangunan, RT 2 224 dan RT 3 berjumlah 186. Jadi jumlah keseluruhan bangunan liar pada Pantai Air Manis Kota Padang berjumlah 732 bangunan liar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Fadel. Kepada Rizky Fadel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Berdasarkan analisis penulis, pengawasan bangunan liar tidak berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor permasalahan yang dimiliki oleh PUPR itu sendiri, seperti belum adanya rencana detail tata ruang atau RDTR, sehingga bangunan yang telah dibangun atau dapat dikatakan terlewat oleh pengawas akan lolos dari pengawasan bangunan liar atau tidak memiliki IMB oleh DPUPR. Kurangnya data bangunan liar atau tidak semua wilayah Kota Padang sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan, kurangnya penyuluhan mengenai kebijakan dan pemanfaatan ruang, sehingga ketaatan terhadap rencana tata ruang masih kurang, dan faktor lemahnya sumber daya manusia dalam pengawasan serta jumlah SDM dengan daerah yang diawasi dapat dikatakan sangat tidak sebanding, sehingga banyak bangunan yang lolos dari pengawasan, terutama daerah di pinggir kota dan pendalaman. Untuk jumlah bangunan liar sendiri yang ada di sekitar Pantai Air Manis mencapai jumlah 730-an dengan jumlah penduduk 4.975 jiwa. Dalam penertiban bangunan liar ini, Satpol PP juga tidak memiliki kewenangan sepenuhnya di dalamnya, di mana Satpol PP memiliki aturan serta wewenang dari Dinas PUPR Kota Padang dalam penertiban bangunan liar. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban bangunan liar hanya dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan saja. Selama berdirinya bangunan di sana tidak pernah terjadi penggusuran. Penggusuran ini tidak dapat dilakukan karena Satpol PP tidak mengetahui apakah tanah yang didirikan rumah atau bangunan liar ini adalah tanah pemerintah atau tanah ulayat. Menurut BPN, 90% tanah di Padang tidak memiliki bukti siapa pemilik pertamanya. Untuk itulah Satpol PP tidak melakukan penggusuran terhadap bangunan tersebut. Untuk sekarang ini, tidak ada penambahan bangunan liar atau rumah penduduk di sekitar Pantai Air Manis. Saat ini hanya penambahan kafe-kafe baru pada daerah-daerah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rizky. Berikutnya akan dibacakan oleh Bang Iqbal. Pada Bang Iqbal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPUPR dan Satpol PP saling berkoordinasi dalam pengawasan dan penertiban bangunan liar. DPUPR dalam pengawasan dan penertiban dapat memberikan peringatan untuk bangunan tersebut dan diberikan waktu untuk mengurus IMB. Namun, biaya administrasi IMB akan kena biaya yang tinggi dalam pengurusannya. Dan jika tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, maka akan dilanjutkan ke pembongkaran paksa. Sedangkan Satpol PP dapat melakukan penertiban langsung jika bangunan target pembongkaran memakai tempat umum ataupun memakai fasilitas umum. Di sisi lain, penertiban juga dapat dilakukan Satpol PP jika ada surat rekomendasi dari DPUPR. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan Satpol PP. Satuan Polisi Pamung Praja memegang peranan penting dalam pemerintahan, terutama dalam hal penegakan peraturan daerah. Satpol PP dan Limas berperan penting dalam melindungi dan menegakkan nilai dan norma sosial, serta berada di garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, keamanan dan ketertiban suatu kota atau wilayah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Iqbal. Sekian presentasi dari materi penelitian kami. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dari materi kami, yaitu pengawasan ini dilakukan oleh DPUPR dan Satpol PP serta dibantu oleh kelurahan setempat. Namun dalam pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan penggusuran, atau dengan kata lain penggusuran dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti harus adanya tempat pengganti atau kompensasi yang diberikan atas penggusuran yang dilakukan, dan juga untuk berdasarkan lokasi tempat kami meneliti, karena tidak ada kejelasan mengenai kepemilikan tanah tersebut, maka tidak dapat dilakukan penggusuran atau pemindahan oleh Satpol PP ataupun dinas berwenang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.